Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan historiografi Indonesia, yang dimana historiografi ini di dosen pengampunya adalah Dr. Wahyu Wiryana dalam mata kuliah historiografi umum. Yang pertama yaitu pengertian historiografi Indonesia. Secara etimologi, historiografi berasal dari bahasa Yunani yaitu historia, yang berarti pembahasan atau penyelidikan tentang gejala alam fisik, dan grafian yang berarti penggambaran. Dalam harfiah, historiografi berarti tulisan sejarah. Historiografi yang merupakan ilmu sejarah yang mempelajari tentang tulisan atau karya dari generasi sebelumnya. Di Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat kaya akan peradaban jika dilihat dari peninggalan dari masa lampau yang sangat menakjubkan. Bangsa Indonesia telah dikaruniakan dengan banyak peninggalan untuk dipelajari sebagai ilmu pengetahuan, seperti Candi Borobudur, Trowulan, dan beberapa prasasti maupun teks kuno. Hal tersebut diperlukan dalam kajian historiografi dalam merekonstruksi peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Dalam historiografi Indonesia, para sejarawan masih sangat sedikit dalam pengangkatan atau membahas tentang sejarah kebudayaan, dikarenakan dalam pengangkatan tersebut terdapat tekanan yang sangat besar. Contohnya seperti pada saat penulisan sejarah politik dan sosial ekonomi. Dalam arus sosial budaya dan universal nilai-nilai, maka diperlukan sejarawan dalam menyumbangkan nilai ilmunya kepada bangsa untuk memperkenalkan agar masa depan masih dalam pijakan pada citra bangsa. Perkembangan historiografi di Indonesia berawal dari historiografi tradisional, lalu berkembang menjadi historiografi kolonial, dan lalu berkembang lagi menjadi historiografi nasional atau modern. Yang pertama itu ada historiografi tradisional. Historiografi tradisional merupakan gambaran dari cara berpikir orang dulu dalam penulisan sejarah, naskah-naskah lama yang sangat dipengaruhi oleh unsur agama dan kepercayaan masyarakat setempat di mana naskah itu dibuat. Historiografi tradisional berawal dari Empu Prapanca yang menulis Negara Kertagama. Lalu ada beberapa karakteristik historiografi tradisional. Yang pertama itu urayanya dipengaruhi oleh ciri-ciri budaya masyarakat pendukungnya. Lalu yang kedua itu cenderung mengabaikan unsur-unsur fakta karena terlalu dipengaruhi oleh sistem kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Yang ketiga, adanya kepercayaan tentang kekuatan sakti yang menjadi pangkal dari berbagai peristiwa alam termasuk yang menyangkut kehidupan manusia. Yang keempat, adanya kepercayaan magis yang mempengaruhi segala sesuatu yang ada di alam ini, baik ini makhluk hidup maupun benda mati. Historiografi tradisional dikategorikan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama itu mitos, penulisan sejarah yang menggambarkan kenyataan berdasarkan emosi dan kepercayaan, seringkali melibatkan kekuatan gaib, kosmis, magis. Yang kedua itu ada genealogi, tulisan sejarah yang menggambarkan hubungan antara satu generasi dengan generasi berikutnya atau pendahulunya, disebut juga silsilah. Yang ketiga itu ada kronik, gambaran sejarah dengan ciri menempatkan peristiwa dalam urutan waktu tertentu. Dalam bentuk awal, tradisi kronik tidak terlepas dari unsur kosmis magis. Yang keempat itu ada annals, cabang dari bentuk kronik, menempatkan peristiwa dalam urutan waktu yang jelas tanpa melibatkan dewa-dewa dan menampakkan adanya persepsi dan interpretasi penulisnya. Lalu ada fungsi historiografi tradisional. Yang pertama itu ada fungsi sosial psikologis sebagai alat untuk memperkuat posisi dan kekuasaan raja atau memimpin. Sejarah yang ditulis dalam historiografi tradisional umumnya berpusat pada raja atau istana, sehingga bertujuan untuk menunjukkan kebesaran atau legitimasi penguasa.
Yang kedua itu ada fungsi edukatif atau pendidikan, yang tujuannya agar generasi berikutnya mengenali dan memahami masa lalu. Sejarah ditulis sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat, dan biasanya alasan sejarah ini dicantumkan di bagian awal atau akhir teks. Yang ketiga itu ada fungsi magis, yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap unsur kesaktian atau kekuatan gaib. Yang keempat itu ada fungsi pusaka, yang membuat beberapa naskah sejarah dianggap sakral dan disimpan sebagai benda pusaka. Misalnya di Kesultanan Cirebon terdapat naskah yang tidak boleh dibuka karena diyakini memiliki kekuatan gaib. Masyarakat tertentu juga menyimpan sejarah daerah mereka sebagai benda keramat yang diwariskan secara turun-temurun. Lalu perkembangan kedua adalah historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah sebuah tulisan sejarah tentang penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia, dimulai pada abad ke-17 sampai abad ke-20 Masehi. Historiografi ini memusatkan perhatiannya kepada Belanda dan juga Jepang yang menjajah Indonesia. Penulisannya berasal dari penulis mereka, dan sumber-sumbernya juga berasal dari mereka. Mereka mengabaikan sumber-sumber dari Indonesia karena hal ini mempersempit pandangan internasional terhadap Indonesia. Lalu adapun ciri-ciri dari historiografi kolonial adalah yang pertama itu penulisannya. Penulisan historiografi ini dilakukan oleh penulis dari Belanda dan juga Jepang, dan menggunakan sudut pandang Belanda dan juga Jepang. Lalu yang kedua itu bentuknya. Bentuknya itu berupa laporan-laporan. Dan yang ketiga itu sifatnya, bersifat Eropa sentris atau lebih berfokus kepada kolonialisme. Yang keempat itu ada isi penulisan, berupa memori serah jabatan atau laporan khusus kepada pemerintah pusat di Batavia mengenai kekuasaan dan perluasan jabatan dan perluasan wilayah pejabat yang bersangkutan. Biasanya dilengkapi dengan angka-angka statistik yang cukup cermat sehingga memantapkan gambaran suatu daerah. Karena penulisannya mengabaikan sumber-sumber dari Indonesia, banyak peristiwa-peristiwa penting yang tidak tercatat dan banyak juga penyimpangan dalam penulisannya. Seperti contohnya, orang Belanda yang menyebut pemberontakan bagi setiap perlawanan yang dilakukan oleh daerah untuk melawan kekuasaan Belanda atau kekuasaan asing yang menduduki tanah airnya. Contoh karya-karya historiografi kolonial ialah Indonesia Trade and Society karangan Y.C. van Leeuwen. Perkembangan historiografi Indonesia. Yang ketiga adalah historiografi nasional atau historiografi modern. Historiografi ini dimulai pada saat kemerdekaan Indonesia dan menggunakan semangat Indonesia sentris, yaitu menempatkan tokoh-tokoh Indonesia sebagai tokoh pahlawan. Penulisan sejarah ini difokuskan pada peristiwa penting seperti proklamasi pembentukan Republik Indonesia serta biografi para pahlawan dan tokoh pergerakan nasional seperti Teguh Umar, Kartini, dan Wahid Hasyim. Hal itu bertujuan untuk membentuk semangat nasionalisme. Seiring waktu, historiografi ini berkembang melalui seminar sejarah nasional yang dilakukan pada tahun 1957, 1970, 1981, dan 1985 yang mendorong pendekatan sejarah berbasis ilmu sosial, metodologi ilmiah, dan struktur naratif yang lebih kompleks. Pendekatan ini bertujuan agar penulisan sejarah bisa lebih objektif, ilmiah, dan mencerminkan realitas masyarakat Indonesia. Menurut Sartono Kartodijo, model historiografi ilmiah yang mengutamakan analisis sosial, ekonomi, dan politik. Penulisan sejarah tidak hanya mengulang peristiwa lama, tapi menafsirkannya dengan perspektif baru, termasuk hubungan antara sejarah lokal dan nasional. Historiografi Indonesia harus berdasarkan fakta ilmiah dan relevan dengan kehidupan bangsa, sehingga sejarah yang ditulis benar-benar mencerminkan identitas
dan pengalaman masyarakat Indonesia. Yaitu pemikiran dan pandangan para tokoh sejarawan terhadap historiografi Indonesia. Ada beberapa tokoh sejarawan yang memiliki pemikiran dan pandangan penting terhadap historiografi Indonesia. Yang pertama yaitu Sartono Kartodibjo. Ia dikenal sebagai bapak historiografi modern Indonesia. Ia menawarkan pendekatan kritis dalam penulisan sejarah dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial untuk menjelaskan berbagai peristiwa sejarah Indonesia. Salah satu karyanya yang berpengaruh dalam pemberontakan keterlibatan 1888 yang menjadi tonggak penting dalam historiografi modern. Yang kedua yaitu Taufik Abdullah. Ia berkontribusi dalam perkembangan historiografi modern dengan pendekatan sosiologi dan antropologi dalam mengkaji sejarah Indonesia. Pendekatannya membantu memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap dinamika sosial dalam sejarah. Yang ketiga yaitu Konto Wijoyo. Ia mengembangkan konsep sejarah sosial dan pendekatan struktur dalam historiografi Indonesia. Karyanya yaitu Konto Wijoyo. Ia mengembangkan konsep sejarah sosial dan pendekatan struktur dalam historiografi modern Indonesia. Karyanya yang terkenal adalah metodologi sejarah. Ia juga menyebutkan historiografi modern sebagai penulisan sejarah yang bersifat Indonesia sentris, yaitu penulisan sejarah yang relevan dengan konteks Indonesia. Selanjutnya yaitu Azumardi Azra. Dalam bukunya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara pada abad 17 dan 18, Azumardani Azra menggunakan teori Great Traditional and Little Tradition yang juga dikenal sebagai Central Line and Peripheral Islam atau Grand Immigrant and Little Immigrant. Teori ini menjelaskan bagaimana ulama Nusantara berinteraksi dan berpadu dengan ulama dari Timur Tengah. Selain itu, Azra juga mengadopsi konsep Neo-Sufisme, yaitu bentuk tasawuf yang lebih menekankan kepatuhan terhadap syariat Islam. Kesimpulannya yaitu historiografi merupakan ilmu yang mempelajari penulisan sejarah dari generasi ke generasi. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Yunani dan Latin yang berarti tulisan tentang sejarah. Di Indonesia, historiografi berkembang seiring dengan peradaban yang kaya dan berbagai peninggalan sejarah yang menjadi bahan kajian. Sejarah tidak hanya membahas masa lalu, tetapi juga berfungsi sebagai pijakan untuk masa depan. Setiap periode historiografi memiliki peran yang membentuk narasi sejarah Indonesia. Namun, historiografi nasional masih menghadapi tantangan, terutama dalam menciptakan narasi sejarah yang lebih menyeluruh dan tidak berpusat pada Jawa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih luas dan inklusif untuk memperkaya pemahaman sejarah bangsa. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada kesalahan mohon maaf juga. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.